Baik, selamat sore Bapak Asmi, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila 2, dan selamat sore semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk melihat video saya pada hari ini. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya sebagai pengganti tugas UAS Pancasila 2. Di hari ini saya membawa materi mengenai Pancasila sebagai etika politik. Selanjutnya di sini dengan saya Christine Jacqueline Wima Willian dengan NIM 24090000126. Saya dari kelas D. Selanjutnya saya akan memberitahu terlebih dahulu apa sih yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, di sini ada 3 poin yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah pengertian etika politik dan Pancasila dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan berpolitik. Yang kedua, di sini ada konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang ketiga, ada esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Nah, langsung saja ke materi yang pertama. Dari 3 poin tersebut, yang pertama ialah apakah itu etika politik. Nah, etika politik ini adalah kelompok etika sosial yang membahas mengenai etika yang seharusnya mengarah pada sikap dan perilaku di antara manusia. Nah, di sini etika politik ini sangat penting dan digunakan untuk pedoman berpolitik, termasuk di Indonesia salah satunya ya. Jadi etika politik ini ialah yang mengontrol semua kewajiban manusia yang berkaitan erat dengan kenyataan bahwa mereka adalah makhluk sosial. Nah, etika politik ini kerap kali tidak digunakan ya di kehidupan berpolitik karena adanya mungkin keegoisan satu sama lain atau memang tidak menerapkan etika politik ini dalam ranah berpolitik. Nah, jadi etika ini kerap kali muncul dalam kehidupan berpolitik yang meliputi proses persoalan publik dan juga politik maupun proses pembuatan keputusan. Oke, selanjutnya di sini ada konsep Pancasila sebagai sistem etika. Nah, Pancasila menjadi acuan dalam mengatur dan memberi pedoman bagi setiap warga negara dalam bertingkah laku, sehingga setiap individu memiliki kemampuan untuk meningkatkan nilai moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, jadi Pancasila ini adalah salah satu landasan utama dan salah satu landasan yang universal dan abadi mengenai etika politik ini, karena Pancasila ini adalah landasan yang dari 5 Pancasila tersebut adalah landasan yang memang harus digunakan dalam berpolitik. Nah, menurut Sri Rahayu Amri, termuat 2 rupa kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu norma hukum dan norma moral. Nah, norma hukum dan norma moral ini kerap kali tidak digunakan dengan baik dalam berpolitik ya, teman-teman semuanya. Nah, kita langsung lanjut aja ke materi berikutnya, yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Nah, di sini landasan kebijakan yang adil dan berkelanjutan ialah Pancasila menjadi dasar moral yang kuat bagi penyusunan kebijakan publik yang berpihak pada rakyat. Yang sudah saya bicarakan sebelumnya, bahwa Pancasila ini adalah landasan yang paling kokoh dan landasan utama untuk kebijakan berpolitik yang harus berpijak pada rakyat. Jadi karena kebanyakan dengan kasus-kasus yang sebelum ini atau yang sudah kerap terjadi, politik itu tidak bersikap dengan adil, jadi tidak berpihak pada rakyat. Nah, di sini juga memperhatikan keadilan sosial dan mendukung kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Nah, kerap kali dalam kasus-kasus berpolitik itu tidak adanya keadilan sosial, tidak adanya keberpihakan pada rakyat, tidak adanya kesejahteraan yang mendukung seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua di sini, pemecahan konflik. Nah, Pancasila ini kembali lagi menjadi landasan yang sangat memiliki peran penting dalam menyelesaikan berbagai konflik dan perbedaan yang terjadi di masyarakat. Oke. Selanjutnya ada esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Nah, di sini Pancasila sebagai sistem etika berarti bahwa 5 prinsip dasar Pancasila dari Pancasila sila ke-1 sampai ke-5 digunakan sebagai acuan untuk menentukan apa yang benar dan apa yang salah dalam perilaku manusia. Kembali lagi yang sudah kayak saya yang katakan tadi, bahwa Pancasila adalah landasan yang sangat-sangat kokoh dan landasan yang memang seharusnya digunakan dalam berpolitik. Karena dari sila pertama sampai sila ke-5 itu sudah mencakup landasan dalam berpolitik yang adil dan jujur.
Nah, Pancasila di sini juga menjadi pedoman moral dan etika untuk mengatur perilaku individu masyarakat. Nah, kelebihan pada Pancasila ini mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang universal dan abadi, menjadi pedoman bagi individu dan masyarakat untuk menentukan apa yang benar dan yang salah. Nah, jadi di sini karena sudah adanya Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima, seharusnya sudah bisa digunakan dalam berpolitik atau berkegiatan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia untuk melakukan hal-hal itu sudah pasti baik dan benar jika pedomannya ialah Pancasila. Oke, yang selanjutnya di sini ada kesimpulan yang sudah saya buat dari materi-materi kita dari poin 1 sampai 3 tadi. Nah, kesimpulannya di sini ialah Pancasila sebagai sistem etika memberikan landasan moral dan mengatur kehidupan politik, sosial, budaya di Indonesia. Konsep Pancasila sebagai sistem etika meliputi nilai-nilai yang membentuk sikap hidup bermasyarakat dan bernegara, serta membimbing setiap tindakan untuk berorientasi kepada kepentingan bersama. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika terletak pada peranannya yang menjaga integritas bangsa, memperkuat persatuan, dan menciptakan keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kembali lagi bahwa Pancasila itu ialah landasan dan etika moral yang mengatur kehidupan politik, sosial, budaya di Indonesia. Karena seperti yang kita sudah tahu, budaya, suku, agama, ras di Indonesia itu sangat-sangat banyak. Jadi itu termasuk salah satu pemicu terbesar dalam konflik yang ada di Indonesia. Jadi jika kita mengikuti landasan Pancasila, konflik itu bakalan bisa mereda, konflik itu akan berkurang. Jadi adanya toleransi satu sama lain seperti itu. Selanjutnya di sini ada daftar pustaka. Saya ambil 4 daftar pustaka, yaitu yang pertama dari Wulandari dengan judul Konsep dan Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika. Yang kedua ada Syafira dengan judul Pancasila sebagai Sistem Etika. Yang ketiga ada Indah, ini judulnya Pancasila sebagai Sistem Etika juga. Yang keempat ada Suseno dengan Model Pendekatan Etika. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada video edukatif dan kreatif yang sudah saya buat. Selamat menyaksikan. Guys, balik lagi nih sama aku. Nah, di sini aku mau jelasin ulang nih, tapi dengan menggunakan bahasa bayi. Kata Gen Z sih, kalau menggunakan bahasa bayi itu bisa lebih ngerti dan bisa lebih masuk ke dalam diri kalian gitu ya guys, penjelasan aku. Nah, apa sih alasan aku jelasin ulang gitu ya ke kalian? Nah, alasan aku ini supaya kalian ini bisa lebih mengerti apa sih etika politik itu. Jadi kita kalau berpolitik itu nggak sembarangan gitu ya guys. Apa sih etika politik itu? Nah, etika politik di sini tuh dasarnya adalah aturan moral guys. Jadi aturan moral ini digunakan untuk bersikap lebih adil dan jujur gitu ya dalam urusan politik, supaya kita tuh bisa adil, kayak jujur, para pemimpin tuh bisa adil dan bijak. Nah, selanjutnya nih, Pancasila ini dalam sistem etika politik ini menjadi salah satu acuan yang kokoh. Jadi salah satu pedomannya itu adalah Pancasila, kayak toleransi, keadilan, persatuan. Nah, itu adalah nilai semua dari 5 sila Pancasila yang bisa kita gunakan untuk berpolitik. Kenapa sih Pancasila itu penting gitu ya guys? Nah, dalam Pancasila ini adalah kebijakan atau landasan kebijakan yang adil dan berpikir dengan jernih dan berpihak pada rakyat gitu ya guys. Jadi nggak ada namanya egois, main hakim sendiri. Pancasila itu sebenarnya adalah landasan yang luas, universal dan abadi. Jadi kayak Pancasila ini bukan untuk pedoman doang gitu loh guys, jadi harus dipraktekkan dalam kehidupan berbangsa. Mari yuk kita jadikan Pancasila ini bukan hafalan kayak waktu kita sekolah, tapi dijadiin pedoman etika politik dan dilakukan setiap hari supaya Indonesia lebih maju dan lebih adil. Sekian dari saya, salam Pancasila, dadah. Supaya kita itu, alasan apa sih akan bahasa bayi? Biar katanya sih gitu ya, biar bisa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Dadah.